Halo guys, balik lagi bareng gua Babang Sugasi Sultan Rebahan di channel Kenzi Cam. Seperti biasa, gua bawain film yang unik-unik dan absurd abis. Kali ini kita bahas film komedi aksi dari Tiongkok yang berjudul Beauty Drive tahun 2017. Film ini ceritain tentang seorang cowok muda yang tiba-tiba kejebak di sebuah pulau misterius. Dan isinya cuma cewek semua. Eits, jangan keburu senang dulu. Soalnya dibalik tampang cantik mereka, para cewek di pulau ini ternyata ganas banget. Sampai-sampai si cowok malang ini dijadiin alat bercocok tanam buat nambah populasi. Guys, ngomongin bercocok tanam, aku tahu kemana arahnya pikiran kalian semua. Lanjut. Demi bertahan hidup, dia harus jungkir balik cari cara. Dan dari situ satu persatu misteri di pulau ini mulai kebongkar. Oke guys, penasaran gimana lanjutannya? Langsung aja, kita gas ke alur ceritanya. Jadi ceritanya, ada seorang playboy tengil bernama Si Hui. Kerjaannya main cewek sana-sini, udah kayak koleksi stiker KFC. Nah, suatu hari dia lagi asik nongkrong di rumah bareng salah satu ceweknya. Tapi nggak banyak orang tahu Si Hui ini sebenarnya cuma Mokodo alias model kuncup doang. Dari luar kelihatan keren, sok tajir, pakai gaya-gayaan. Padahal aslinya, duit tipis, hati mata duitan. Parahnya lagi, semua cewek yang dia pacarin sebenarnya cuma dia manfaatin buat nyari keuntungan. Tapi cewek-cewek tuh nggak sadar, mereka kira Si Hui beneran orang kaya yang mapan. Klasik banget, playboy tipu-tipu model gini. 爸爸死得早，我妈一个人把我拉扯大。 Habis puas dengan kelakuannya, Si Hui nggak kapok tuh. Dia malah cabut buat ketemu cewek lain yang udah janjian manggil dia ke rumah. Nyampe depan rumah, Si Hui pun ngetuk pintu. Tapi anehnya, nggak ada yang bukain. Karena sotoy dan pede banget, dia nekat masuk aja ke rumah itu. Padahal suasananya sepi nih, kayak rumah angker yang lagi promo diskon. 有人吗？ Tiba-tiba cewek itu muncul sambil bawa lilin. Suaranya hening, cahayanya remang. Bikin suasana kayak film horor kelas teri. Si Hui langsung mikir, wah ini pasti candlelight dinner romantis nih. Tapi salah besar bro. Soalnya cewek itu udah nyiapin sesuatu yang jelas-jelas bukan kejutan manis. Yang ternyata hadiah yang dia tunggu bukan romantis-romantis bro. Tapi bogem tulak dari si cewek. Si Hui langsung oleng, ambruk dan pingsan seketika. Begitu sadar, si Hui malah udah terdampar di tengah padang pasir bareng seekor unta. Ternyata semua cewek yang pernah dia tipu udah kompak ngebuang dia ke sana. Katanya sih, ini hukuman buat kelakuan playboy mata duitan itu. Dan yang lebih nyakitin, mereka ninggalin foto bareng plus ucapan selamat tinggal. Kayak fans club yang kompak ngeprank idola mereka. Si Hui jelas kesal banget sama cewek-cewek itu. Tapi mau gimana lagi? Dia terpaksa jalan sendirian nyusurin padang pasir yang panasnya bikin kepala cenut-cenut. Lama-lama tenaganya habis. Dia hampir tumbang. Sampai tiba-tiba ngeliat ada oasis di depan mata. Ternyata cuma ilusi gara-gara haus. Dan pas lagi setengah linglung, dia malah ngeliat sekelompok wanita aneh. Penampilannya primitif banget. Kayak suku pedalaman yang baru keluar dari gua. 行，哟，也是很。 Si Hui yang masih sotoy, malah nekat buka penutup mulut salah satu cewek primitif itu. Si cewek langsung marah besar bro. Belum sempat klarifikasi, tiba-tiba ada anggota suku lain nyamperin. Langsung kepala si Hui dihantam dan dia pun pingsan lagi. Begitu sadar, dia udah dibawa ke margas mereka, sebuah desa aneh yang isinya cewek semua. Dan parahnya, semua cowok di sana cuma dijadiin budak bercocok tanam. Di desa itu ada bocah cewek kecil yang lagi jalan bawa air sambil narik budaknya. Si Hui yang kehausan langsung minta seteguk. Tapi si bocah malah buang airnya ke tanah, terus ngetawain si Hui. Wah, makin sial aja hidupnya bro. Habis itu si Hui dilempar ke kandang bareng budak-budak lain. Dia mulai pasrah sama nasibnya yang tragis. Tapi tiba-tiba muncul seorang pria misterius, temannya profesor yang ngasih minum buat nolong si Hui. Sawadika alihasayao. 陈教授，请问这是哪里啊？ Pria misterius itu ternyata Profesor Jiang, seorang arkeolog yang juga kejebak di pulau absurd ini. Beda sama si Hui, Doi masih bisa survive karena dianggap berguna sama penduduk sini. Profesor cerita, desa ini adalah markas suku kanibal wanita bernama Haliba. Cewek-cewek ganas yang hobinya bukan belanja, tapi makan daging cowok. Dan kabar buruknya, malam ini bakal ada ritual pengorbanan. Tahan,
Profesor pun nyaranin si Hui pura-pura gila aja biar lolos dari daftar menu makan malam mereka. 基调装傻。 Pas acara sakral dimulai, si Hui langsung praktek tips dari profesor. Dia pura-pura gila kayak orang kerasukan setrikaan. Tapi bukannya aman, dia malah digabungin sama cowok-cowok gila beneran. Akhirnya, si Hui dilantai, diseret naik ke panggung adat. Sementara cewek-cewek Haliba di bawah udah pada histeris. Mereka nggak sabar buat nyantap si Hui. Ritual makin panas, tiba-tiba muncullah sang ratu Halibah, namanya Thalia. Ditemani Ula sang pembuka acara. Ula langsung goyang duluan, joget pembukaan ala tribal. Setelah itu, mereka lanjut ke sesi absurd, penyeleksian terong. Jadi, semua tawanan cowok dicek kualitas aset pribadinya. Yang dianggap gagal, langsung kena hukuman potong di tempat. Untungnya, terong si Hui dinilai cukup mempesona. Jadi doi selamat dari nasib, jadi sayur caca. Habis itu, si Hui dibawa ke rumah sang ratu. Tapi ternyata, bukan dia yang mencoblos sang ratu. Malah dia yang dicoblos balik pakai teror mainan sadis. Jelas aja si Hui kesakitan, nyesel, dan merasa hidupnya udah hancur. Sampai akhirnya dia mutusin buat kabur dari pulau sesat ini. Sayangnya, pas lagi coba kabur, penjaga cewek-cewek ganas itu nggak ngasih izin. Ada yang iseng nyentuh-nyentuh bagian yang masih peri, bikin si Hui makin menderita. Budak lain malah nggak akan nonton kejadian itu. Untungnya ada satu bocah yang cepet ngebelain dan nyikat mereka biar si Hui nggak makin jadi bahan olokan. Si Hui makin down gara-gara terus diincat sama cewek-cewek ganas di desa itu. Untungnya Profesor Jiang masih ada buat bantuin. Dia ngenalin si Hui ke Ula sang pembuka acara yang lagi meditasi anteng kayak Biksu Wan Neb. Disitulah Ula buka rahasia gede. Katanya si Hui udah dipilih jadi budak favorit para dewa. Dan tugas sakralnya adalah bikin sang ratu hamil. Eits, tunggu dulu. Kalau kalian jadi si Hui, dipaksa ikut program 3 bulan buat hamilin ratu, kalian bakal apa? Kabur, pasrah, atau gaspol? Tulis jawaban kalian di komentar. Bayangin deh kalau kalian yang jadi si Hui. Profesor bilang kalau gagal jalani tugas bikin ratu hamil, nasibnya tamat bisa jadi budak lagi, bahkan nyawa pun melayang. Ibarat belalang jantan, udah kasih nutrisi, ujung-ujungnya malah dimakan betinanya. Tapi profesor kasih harapan. Katanya, nanti dia bakal bantu kabur. Sambil nunggu, disuruh nikmatin hidup dulu. Jalan-jalan ke pasar, lihat cewek-cewek barbar jual beli budak. Nah, kalau kalian di posisi itu, pasti otak langsung auto negatif. Bukannya mikirin strategi kabur, malah kepikiran. Wah, gimana kalau semua cewek di sini pada minta bagian? Bisa habis gue. 这里就是哈里巴族的。 Di pasar aneh itu, tukang lelang nunjukin satu budak kurus kering. Cewek-cewek yang nonton langsung nyeletuk. Ih, kurang gizi, nggak enak dipakai kerja. Akhirnya cuman ada satu cewek yang mau beli, bayarnya pun cuman pakai 2 kubis doang. Waduh, harga diri pria di sini setara sayur lodeh. Lanjut muncul budak lain yang badannya agak berisi. Nah, cewek-cewek langsung heboh matanya benar kayak lihat diskon 90%. Penawarannya makin absurd, ada yang nawar pakai tomat, ada kol, ada kulit serigala, bahkan sampai 2 ekor domba. Masalahnya, 2 cewek sama-sama punya 2 domba. Mereka pun ribut-rebutan, padahal nggak sadar dombanya udah kabur duluan. Melihat cewek-cewek ribut nggak kelar-kelar, si Hui coba jadi penengah. Dia kasih ide simpel, main batu, gunting, kertas aja. Awalnya semua setuju, mereka main dengan penuh semangat. Tapi begitu ada yang kalah, langsung ngambek. Bilang cara ini terlalu gampang, nggak adil. Bayangin aja, nasib seorang cowok bisa jatuh cuma gara-gara permainan receh gitu. Bikin dada sesek, kayak harga diri dipotong setipis kertas. 你们看，他是胜利者。 Tapi aksi damai ala si Hui ternyata bikin satu orang panas. Namanya Aima, petugas keamanan lelang sekaligus petarung paling disegani di suku kanibal itu. Begitu lihat si Hui ngajarin cara batu gunting kertas, mukanya langsung manyun. Dia nganggap si Hui udah berani ngacak-ngacak aturan yang udah jadi tradisi. Aima pun ngancem bakal bunuh si Hui, sambil nyemburin kebenciannya terhadap semua pria. Menurut dia, cara yang benar buat tentuin pemenang bukan pakai permainan bocah, tapi lewat cara suku mereka. Kekerasan. Habis keributan di pasar, si Hui penasaran. Dia nanya ke profesor gimana caranya bisa survive di tempat kayak gini. Profesor pun cerita, 5 tahun lalu dia datang ke Pulau Lim buat nyari peninggalan suku kuno. Tapi baru sampai,
Langsung disergap cewek-cewek barbar. Semua temannya ditangkap, tinggal dia doang yang lolos. Itu pun karena berhasil meyakinkan Ratu kalau dia bisa kerja sama. Sihui lalu ngajak Profesor kabur bareng. Tapi Profesor cuma geleng kepala. Katanya udah sering coba dan gagal terus. Soalnya di desa ini aturan ketat banget. Cewek dipercaya, cowok dianggap sampah. Kalau mau kabur harus bisa bikin cewek-cewek percaya dulu. Dasar playboy, Sihui malah pede. Dia yakin dengan pengalamannya ngibulin cewek, pasti bisa. Akhirnya mereka berdua sepakat kerjasama. Mereka buka bisnis absurd. Salon kecantikan dadakan. Mulai dari potong bulu, perawatan kaki, sampai operasi hidung ala-ala. Dan anehnya, cewek-cewek barbar itu pada ngantri juga. Tapi namanya playboy apes, Ratu akhirnya curiga. Dia mikir Sihui ada niat jahat. Pas pulang ke istana, si Ratu malah disambut makan malam mewah dari Sihui. Ada lilin, musik romantis, lengkap. Di situ Sihui nyatain perasaannya sambil ngasih cincin. Sayangnya, Ratu balik nanya, apa itu cinta? Jawaban Sihui bukannya bikin terharu, malah bikin Ratu makin yakin kalau Sihui ini cuma badut. Katanya, cowok ini gak pernah serius sama perempuan, cuma cinta sama dirinya sendiri. Alhasil, cincin ditolak mentah-mentah. Ratu bilang dia gak cinta, dan nyawa Sihui bisa dihabisin kapan aja kalau dia mau. Sihui jelas gak nyerah. Dia janji bakal bikin Ratu jatuh cinta beneran. Tiba-tiba, suara teriakan minta tolong terdengar. Ternyata ada bocah kecil jatuh ke sumur, pingsan gara-gara kehausan. Waduh, situasi langsung berubah tegang. 一听到声音就跑出来了。 Ratu yang primitif itu bingung, nggak tahu gimana cara nolong bocah kecil yang jatuh ke sumur. Untung ada Sihui, langsung gercep bergerak. Dia tengkurapin si bocil biar air yang ketelan bisa keluar. Dan bener aja, beberapa detik kemudian si bocil sadar. Cewek-cewek di situ langsung kaget sekaligus kagum. Sihui pun dianggap pahlawan, lalu mereka balik ke istana. Besok paginya, suasana berubah total. Cewek-cewek yang tadinya nyebelin, tiba-tiba ramah banget. Ada yang nyapa selamat pagi, ada yang senyum manis. Wah, Sihui mulai naik kasta nih. Tapi di istana Ratu lagi rapat serius sama bawahannya. Mereka bahas kondisi suku yang makin terancam. Tiba-tiba, Aima masuk bawa berita buruk. Beberapa prajurit diserang oleh suku lain. Ratu langsung kaget dan nyuruh pasukan siap-siap buat serangan balik. Ternyata suku itu isinya cowok semua, dipimpin oleh seorang pria kejam bernama Johnny. Dan biar penonton makin yakin betapa gilanya orang ini, diperlihatkan Johnny memaksa anak buahnya sendiri buat bunuh lawan dalam duel. Kalau ragu-ragu langsung dipaksa sampai lawannya tewas. Keji banget, bro. Di desa, ternyata ada budak milik si bocil yang berhasil kabur dari kandang. Bukannya lari jauh, dia malah bawa misi jahat. Dia nyelonong ke sumur sambil ngeluarin bubuk racun yang udah disiapin. Rencananya jelas, bikin semua cewek di desa sakit dengan meracuni air. Wah, kacau banget kalau beneran berhasil. Sementara itu, Profesor datang ke Sihui. Dia kasih tahu kalau besok mereka bakal ikut pasukan Ratu keluar desa. Itu kesempatan emas buat kabur. Mereka pun bikin janji ketemu di pintu masuk pas Sihui balik nanti. Profesor yang bakal siapin semua perlengkapan buat pelarian. Keesokan harinya, Sihui beneran berangkat bareng pasukan Ratu. Awalnya aman-aman aja, sampai mereka masuk area perbukitan. Hujan panah meluncur dari atas bukit. Serangan panah itu bikin pasukan Ratu porak-poranda. Banyak prajurit tewas, sisanya terpaksa mundur acak-acakan. Ratu sampai kepisah dari pasukannya. Untung masih ada Sihui yang sigap melindungi dia. Mereka berdua akhirnya kabur dan sembunyi di dalam sebuah gua. Di situ Ratu pengen balik nemuin pasukannya. Tapi Sihui langsung nahan karena Ratu udah luka parah kena serangan tadi. Sambil nahan sakit, Ratu cerita panjang lebar soal sejarah suku Johnny. Dulunya biasa aja, tapi berubah jadi brutal dan sekarang dipimpin Johnny yang super kejam. Dia juga curhat soal jabatannya sebagai ratu. Katanya, dia sebenarnya gak pantas, cuma dapat warisan tahta dari ibunya yang udah meninggal. Makanya ratu sering ngerasa minder. Sihui pun coba naikin semangatnya. Dia bilang ratu itu hebat, kuat, dan bisa mimpin dengan caranya sendiri. Bahkan Sihui ngaku, dulu dia playboy tukang tipu cewek. Tapi sekarang bisa ngerasain pahitnya jadi budak. Cerita itu bikin suasana mendadak hangat. Dan seperti yang udah kalian tebak, ngobrol-ngobrol serius berakhir dengan momen romantis. Yes! Akhirnya adegan yang ditunggu para sultan pun kejadian. Besoknya, Sihui dan Ratu balik ke desa. Tapi suasananya kacau. Banyak cewek tumbang gara-gara air sumur udah diracunin budak kemarin. Ditambah lagi laporan buruk masuk, banyak prajurit yang tewas. Akhirnya Ratu bikin keputusan besar.
semua budak cowok dibebasin, asal mau ikut perang lawan pasukan Johnny. Kalau setuju, mereka bakal dapat hak setara dengan para cewek. Beberapa bawahan ratu jelas protes, nggak rela cowok dijadiin setara. Tapi ratu tegas, niatnya cuma satu, biar suku mereka nggak punah dan masih ada harapan masa depan. Tiba-tiba, profesor yang sebelumnya ditangkap muncul. Dia kaget banget lihat si Hui masih ada di sana. Soalnya dia pikir si Hui udah kabur sesuai rencana. Nyatanya, semua rencana pelarian udah gagal total. Percakapan itu bikin ratu murka. Begitu tahu si Hui dan profesor emang mau kabur, dia langsung marah besar. Ratu bilang nggak mau lihat muka mereka lagi. Bahkan ngancem bakal habisin nyawa si Hui kalau berani muncul di hadapannya. Waduh, dari calon pahlawan, si Hui balik lagi jadi target eksekusi. 塔利亚，听我塔利亚解释。是你叫的吗？塔利亚，你听我解释。塔利亚。 Karena udah ketahuan dia aslinya, si Hui pun diusir. Di tengah perjalanan, profesor akhirnya buka mulut. Dia ngaku sengaja kasih tahu ratu soal rencana kabur, biar mereka berdua diusir aja ketimbang dihukum mati. Tapi masalahnya, si Hui udah keburu baper. Dia jatuh cinta sama ratu, jadi galau banget waktu tahu suku ratu bakal perang lawan pasukan Johnny. Lagi dilema, mereka ngeliat sendiri pasukan Johnny udah deket ke desa ratu. Si Hui refleks ngajak profesor buat balik dan bantuin ratu. Tapi profesor langsung nolak mentah-mentah. Katanya, ikut campur urusan perang cuma bikin tambah runyam. Profesor lalu ngeluarin teori filsafatnya. Dia bilang, peradaban manusia itu dibangun dari perang dan pembunuhan. Jadi mustahil ngubah cara hidup suku zaman dulu yang brutal, apalagi nyuruh mereka damai-damai kayak komunitas yoga. Tapi si Hui keras kepala. Dia masih pengen balik buat nolong ratu. Sampai-sampai dia ngeledek profesor, katanya cuma jago teori doang, tapi gak pernah berani turun tangan. Akhirnya mereka berantem dan profesor ninggalin si Hui sendirian di jalan. Si Hui pun galau maksimal, sementara profesor jalan dengan hati plong. Tapi baru sebentar lega, profesor lihat desa ratu udah hancur berantakan, diserbu pasukan Johnny. Hatinya langsung gak tegak. Akhirnya dia mutusin buat balik lagi. Sementara itu pasukan Johnny akhirnya nyampe ke desa ratu. Tanpa basa-basi, mereka langsung brutal, nyiksa budak-budak cowok, nyulik cewek-cewek desa, bikin semuanya kacau balau. Yang lebih nyesek, si bocil yang tadi ditolong malah diculik sama budaknya sendiri. Dan baru ketahuan kalau budak itu sebenarnya mata-mata dari suku Johnny. Waduh, plot twist murahan tapi nyebelin. Profesor yang lihat kejadian itu nggak tinggal diam. Dia coba nyelamatin dengan mukul si budak pengkhianat. Awalnya kelihatan heroic moment, tapi sayangnya dia kalah kuat dan malah jadi korban. Profesor pun tumbang, KO di tempat. Di tengah kekacauan itu, Aima si petarung legendaris coba pasang badan. Dia lawan pasukan Johnny habis-habisan buat lindungin desa. Tapi lawannya terlalu banyak. Dia kewalahan dan akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Johnny pun sukses menguasain desa. Dia masuk ke rumah ratu dan di sana udah ada Ula yang nungguin. Ula nggak gentar, bahkan langsung keluarin jurus pamungkas. Rayuan maut ala perempuan barbar. Johnny sempat terlena, tapi ternyata Ula nyiapin momen buat nusuk dari belakang. Sayangnya usahanya ketahuan. Johnny langsung hadang serangan itu dan Ula malah jadi korban, tumbang di tempat. Dengan Ula kalah, ratu pun nggak berdaya. Johnny nangkep dia, ngikat dan nyeret keluar rumah. Situasi makin gawat bro. Di tengah euforianya, Johnny teriak lantang soal ambisinya. Dia pengen bikin sukunya jadi yang paling kuat, jadi penguasa mutlak tanpa tandingan. Tapi pas lagi pamer mimpi gila itu, tiba-tiba suasana pecah. Karena dari luar desa muncul sosok heroik. Siapa lagi kalau bukan si Hui. Datang gagah naik kuda putih. Bener-bener ala film telenovela. Tinggal kasih slow motion sama soundtrack heroik. Ratu kaget sekaligus bingung. Kenapa lu balik? Bukannya udah diusir. Dengan muka sok ganteng, si Hui jawab, aku balik karena mau buktiin cintaku padamu dan mau kasih tahu arti cinta sejati. Kalimat plays itu entah kenapa sukses bikin cewek-cewek barbar di situ klepek-klepek. Mereka langsung teriak-teriak kayak lagu nonton konser boy band. Tanpa basa-basi, si Hui langsung nantang Johnny duel 1 lawan 1. Padahal jelas-jelas dia nggak punya banyak pengalaman bertarung. Tapi demi ratu tercinta, dia nekat. Pertarungan pun dimulai. Johnny brutal abis, tonjok kanan kiri, si Hui jadi samsa hidup. Bahkan ada momen sadis, kepala si Hui sampai diinjak kayak keset. Tapi hebatnya, si Hui nggak nyerah. Di tengah siksaan itu, dia nemuin celah. Strateginya sederhana tapi licik. Dia langsung pegang erat bagian tubuh Johnny yang paling rentan. Ya, kalian tahulah bagian mana. Johnny langsung kesakitan dan jatuh. Si Hui pun lompat ke atas, nggak pakai basa-basi, langsung hajar habis-habisan sampai Johnny KO. Dan akhirnya untuk pertama kalinya, playboy tukang tipu ini benar menang duel. Beberapa waktu berlalu, situasi desa mulai membaik. Suku Johnny berhasil diusir. Profesor sembuh dari lukanya, si bocil reunian lagi sama budaknya. Bahkan Ula yang dikira tewas ternyata masih hidup. Dan kabar paling heboh, ratu ternyata udah hamil 6 bulan. Kayak ending klasik, semua kelihatan tenang. Tapi tunggu dulu,
Ula tiba-tiba bawa berita. Katanya, bakal ada upacara pengorbanan baru dan korbannya nggak lain adalah si Hui sendiri. Jadi meski dia udah jadi pahlawan, udah bikin ratu hamil, ritual kanibal tetap jalan terus. Tradisi suku barbar ini nggak bisa hilang gitu aja. Si Hui pun cuma bisa melongo, bengong, kayak orang kena prank. Dan film pun ditutup dengan momen absurd. Lawan kita akhirnya siap disantap rame-rame sama cewek-cewek barbar. The end, sadis tapi kocak. Nah, akhirnya kita nyampe juga di ujung cerita yang absurd sekaligus kocak. Dari playboy tengil, jadi budak barbar, sampai pahlawan setengah jadi yang malah berakhir siap dimakan. Emang khas film beginian, gak usah berharap happy ending, malah bikin kepala geleng-geleng. Udah guys, itu dia alur gila dari film Beauty Trap 2017. Si Hui yang tadinya cuma modal rayuan murahan, ujung-ujungnya tetap gak bisa ngelawan tradisi suku barbar. Kalau kalian jadi si Hui, kira-kira bakal pasrah juga dimakan? Atau cari cara absurd lain biar bisa kabur? Tulis jawaban kalian di kolom komentar biar rame tongkrongan rebahan kita. Oke para sultan, Babang Suga pamit dulu. Sampai ketemu di alur cerita film unik dan kocak lainnya. Seperti biasa, jangan lupa Kensi KM Sultan Rebahan selalu siap nemenin kalian nonton dari kasur.